Salam sehat selalu, salam jas merah. Minggu yang lalu tepatnya Nakku Bapak telah memberikan video pembelajaran yakni tirani matahari terbit, yang dimana istilah ini menggambarkan kekejaman tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Begitu juga dengan peristiwa Malari 1974, di mana artinya Nakku peristiwa tersebut mendapatkan aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa terhadap Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue, yang dimana pada masa Orde Baru ingin melakukan hubungan kerjasama atau diplomasi di bidang ekonomi terhadap bangsa kita, sehingga mahasiswa Nakku melakukan aksi pembakaran terhadap toko-toko serta penjarahan terhadap toko-toko juga, dan dikatakan pada saat itu Jakarta berasap. Baik Nakku, sampai di situ pengertian dari tirani matahari terbit serta peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974. Selanjutnya di sub baru ini kita akan membahas masuknya Jepang ke Indonesia, yang dimana Nakku Jepang dielu-elukan atau dibangga-banggakan oleh bangsa kita Nakku. Mengapa demikian Pak? Karena pada saat itu Jepang melakukan atau menerapkan sistem propaganda atau mempengaruhi bangsa kita dengan pengharapan yang luar biasa Nakku. Pengharapan seperti apa Pak? Pengharapan seperti ingin membebaskan bangsa kita dari penjajahan pada saat itu Belanda Nakku, serta ingin memajukan bangsa Indonesia. Disimak ya Nakku ya subbab baru kita, yakni kedatangan Jepang ke Indonesia. Sampai di sini Nakku, salam sehat. Terima kasih. Sejak pengeboman Pearl Harbor Nakku yang dilakukan oleh tentara Jepang tepatnya tanggal 8 Desember 1941, serangan itu seolah-olah tidak dapat dibendung oleh Amerika Serikat Nakku. Seperti halnya kita ketahui, Pearl Harbor itu adalah basis kekuatan terbesar milik Amerika Serikat Nakku. Setelah Jepang berhasil menghancurkan basis militer milik Amerika tersebut Nakku, kemudian serangan Jepang pun diarahkan ke Indonesia, yang dimana tujuan Jepang melakukan serangan ke Indonesia tujuannya mendapatkan cadangan logistik Nakku, yang dimana contoh cadangan logistik seperti apa, yakni minyak bumi, timah, dan aluminium. Oleh karena itu Nakku, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua Nakku. Pada bulan Januari Nakku 1942 tepatnya, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pada saat itu pasukan Kenil itu Nakku Belanda punya, tapi diboncengi oleh pasukan Australia, yang dimana pasukan Kenil tadi Nakku berusaha menghalang-halangi kedatangan Jepang ke Indonesia. Akan tetapi Nakku, dengan kekuatan Jepang yang sangat-sangat besar Nakku, sehingga pasukan Kenil tadi tidak bisa membendungnya. Begitu juga daerah Tarakan Nakku, Kalimantan Timur, sampai dengan Sumatera dan Pontianak berhasil dimasuki oleh Jepang. Tepatnya di tahun 1942 Nakku. Patut kamu ketahui Nakku, sebelum gerakan tentara Jepang itu datang ke Indonesia, terlebih dahulu Jepang sudah mengirim para spionase. Spionase itu Nakku mata-mata untuk datang ke Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk menghadapi gerakan invasi atau penguasaan tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, Inggris membentuk Abdakom Nakku. Akan tetapi Abdakom ini juga tidak berhasil menghalangi kekuatan Jepang yang sangat
luar biasa anakku. Akhirnya anakku, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda, tepatnya di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang nakku. Tidak sampai di situ nakku, tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Butenjok, tepatnya di Bogor. Dengan mudah kota yang ada di Jawa juga jatuh ke tangan Jepang. Alhasil nakku, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terporten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang, yang dimana diwakili juga Jenderal Imamura, tepatnya di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang nakku kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati, tepatnya 8 Maret 1942, yang isinya perjanjian penyerahan Indonesia terhadap tentara Jepang. Maka dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia nakku. Baik nakku, sampai di sini penjelasan Bapak masuknya Jepang ke Indonesia. Tunggu video penjelasan Bapak selanjutnya, yakni sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang, yang dimana Jepang dielu-elukan atau dibangga-banggakan oleh bangsa kita, dikarenakan Jepang itu dianggap sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia atau bangsa kita sendiri. Sampai di sini nakku, salam sehat selalu, salam jas merah.